bagi kita semua. Yang terhormat para undangan dalam hal ini tadi kalau tanda tangan yang mana duluan tadi? Oh, Pak Hendi. Jadi Pak Hendi dan Pak Doli, kemudian Pak Dadang, Tatu. Terima kasih sudah hadir di kantor kami di Pusat. Sebetulnya pertemuan hari ini adalah silaturahmi, kenalan. Kebetulan kami pengurus baru, Bapak baru terpilih tanggal 27 September yang lalu. Jadi kami ini meneruskan program sebelumnya yang sudah menghimpun proposal anugerah PWI yang waktu itu disebut anugerah kebudayaan. Sekarang ini kami bisa sebagian masih kebudayaan, tetapi ada pula anugerah PWI untuk bidang UMKM, pendidikan dan lingkungan hidup. Jadi memang kami ingin memperluas cakupan dari anugerah ini dengan tujuan agar siapapun termasuk kepala daerah untuk menunjukkan prestasinya masing-masing di bidang yang telah ditetapkan. Jadi untuk Hari Pers Nasional tahun 2024 ini nanti akan ada 7 penghargaan atau anugerah yang akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional, yaitu rencananya pada tanggal 9 Februari mendatang. Pada hari ini kita bersilaturahmi, sekaligus juga nanti kami akan memberi kesempatan kepada empat pihak terpilih, karena dari 7 anugerah ini satu diterima oleh sebuah lembaga pendidikan MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri di Semarang. Nanti penilaian dilakukan sebetulnya oleh juri dari pihak PWI, tetapi memang belum mendalam. Paling bagus sebetulnya kita datang melihat sendiri, gitu ya, sehingga proposal itu dibuktikan dengan datang. Tetapi tidak apa-apa, karena ini masa transisi dari Oktober dan kemarin ini kami karena terlalu banyak hal-hal terkait kepengurusan dan program kerja yang dilakukan, tidak dapat kami melakukan verifikasi langsung ke daerah. Tapi kami berdiskusi dengan teman-teman PWI di daerah maupun anggota masyarakat yang memahami. Jadi inilah yang dianggap layak ya untuk mendapat penghargaan anugerah. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan dan kontribusi yang dilakukan untuk Indonesia sehingga memperoleh anugerah itu. Nanti akan diadakan semacam dialog oleh Pak Wakil Sekjen ini Raja ini. Dia dari Tapanuli Selatan juga ini, jadi ada yang KKN juga di sini Pak ini. Kalau saya dari Karo nggak ada yang menang, kalau ini dari Aceh, jadi kita berharap sebetulnya ada. Tapi saya tinggalnya di Banten, di Tangsel ya. Kebetulan wakil wali kotanya ini anaknya Ibu Pak Bilar ya. Jadi saya juga cukup kenal ya dengan Pak wakil wali kota. Jadi ya kira-kira begitulah yang kami berharap ke depan kepala daerah itu memainkan peran masing-masing untuk membuka lebih. Itulah kira-kira tujuan dari PWI. Saya kira itu setelah. Jadi sedikit. Jadi di ruangan ini nanti pukul 1 Pak Prabowo Subianto, Capres nomor 2 akan datang untuk menyampaikan semacam program kerja dan apa yang hendak dilakukan saat pilih sebagai presiden, sehingga nanti
tidak bisa full ini acaranya. Setelah acara kita nanti Bapak Ibu akan ada pemotretan di lantai 2 di studio Dewan Pers. Lebih bagus dari tempat ini karena memang didesain sebagai studio. Nah, kemudian nanti kita akan diselingi makan siang lalu kalau memang nanti sudah selesai dan ingin melihat Pak Prabowo berbicara ya datang juga boleh ya. Sekitar jam 1. Ya. Gitu ya. Oh iya. Jadi kami ini memiliki program namanya Road HPN. Jadi menjelang HPN kami melakukan acara mengundang calon-calon presiden untuk memaparkan visi misi langsung kepada anggota PWI, tidak hanya di ruangan ini, tapi juga Zoom ke 38 provinsi dan Solo ya di 39. Kemudian juga kami siarkan melalui YouTube juga disaksikan puluhan ribu orang, bahkan waktu Pak Anies live di Metro TV, Kompas TV, kemudian di TV One. Memang meriah acaranya. Ini memang bagi PWI adalah berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara. Ya, tema HPN kami itu adalah mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Sebagai organisasi terbesar dengan anggota 20.000 warga lebih, juga tertua karena 9 Februari 1946 kami ingin bahwa PWI ini menunjukkan peran besarnya ya, karena ketika berdiri pun ada mengenai hal-hal yang terkait kedaulatan bangsa dan negara. Jadi ini wujudnya dan Pak Prabowo akan menutup rangkaian ini setelah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Dengan demikian nanti masyarakat puas karena memang ada jeda agak lama sehingga teman-teman bertanya nih di daerah mana kok cuma Pak Ganjar, Pak Anies. Ini PWI kemana nih? Oh kita nggak kemana-mana, ini kan tamunya yang diundang masih repot ya. Jadi kami bersyukur juga bahwa beliau sudah menjanjikan akan datang hari ini jam 1. Jadi nanti silahkan juga hadir meskipun sebetulnya sifatnya ini internal Pak ya, internal PWI ya. Tapi nanti di situ biasanya ada puluhan kamera juga yang ingin menyaksikan ini karena kan nanti debat kedua presiden itu ya, itu akan dilakukan pada hari Sabtu ya di Istora itu. Saya kira itu pengantar dari saya, jadi relax saja. Ini acaranya silaturahmi. Jadi silakan Pak Raja mungkin dipandu ini kegiatan ini untuk selanjutnya nanti jam berapa pemotretan di bawah tolong diatur juga ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik. Terima kasih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu kita nih supaya agak rileks semuanya. Baik, yang saya hormati ada di sini Ketua Dewan Kehormatan kami, tolong berdiri Pak Sasongko. Kemudian Pak Sekjen ini Said. Kemudian di sini ada juga Ketua PWI Jawa Timur Pak Lutfi, silakan berdiri. Ada juga Pak Helmi, Ketua PWI dari Kalimantan Selatan. Ada juga Direktur UKW. Berdiri dong. Ini Raja yang ngomong ini. Ya. Jadi kami nih Bapak-bapak, Pak Bupati, Ibu ya, lengkap menerimanya semua. Silakan Pak. Ini Ketua PWI Banten ini nih. Mengawal Bupati semua nih. Sementara saya mengawal ketuanya aja nih. Baik teman-teman semua, jadi coba kita seperti sampaikan Pak Ketum tadi bahwa saya akan memperkenalkan juga siapa sih sebenarnya nih panitianya. Jadi Bapak-bapak Bupati maupun Ibu Hajah Bupati,
panitia HPN itu ada sekitar 50 orang untuk Hari Pers Nasional 2024 yang akan kita lakukan nanti di Ancol. Tetapi dari 50 itu ada 8 panitia khusus bidang anugerah. Anugerah PWI ini. Kalau dulu namanya anugerah budaya, tetapi sekarang anugerah PWI. Nah, jadi 8 ini akan saya sebutkan Pak Denny, kemudian ada Pak Beni Bengke, mana nih? Kemudian ada juga Pak Eka, silakan. Pak Eka ini dari Riau. Pak Beni Bengke ini dari Semarang nih. Jadi bukan dinominasi Jakarta. Kemudian Pak Junaidi dari Jakarta. Ada juga Pak Lubis nih dari Antara nih, Jakarta. Kemudian ada juga Heri Rawas. Kemudian ada juga profesional. Kita undang sebagai Abdul Malik, dia fotografer. Ada di belakang. Kemudian ada Ihwal Gimbal. Dan ada juga di sini sekali lagi Wina. Ya, Wina ini memang dari sekretariat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, inilah teman-teman inilah yang bekerja keras untuk jadi inilah yang bekerja setelah PWI dari masing-masing daerah itu. Nah, ini dia nih Pak Beni nih. Pak Denny. Tepuk tangan buat Pak Beni nih. Ini ketua bidang anugerah. Dia dari Riau, Pekanbaru. Saya pikir intel dari mana ini kira-kira gitu tadi ya. Nah, jadi bapak-bapak semua, merekalah yang menyeleksi setelah ada kiriman masukan daripada PWI daerah. Dari Jember, dari Bandung, dari Sumatera Utara, Simalungun, dan lain sebagainya. Jadi data-data itu semua diverifikasi di mereka. Tetapi setelah selesai dari mereka, Pak, ada 3 juri. Juri ini nggak tanggung-tanggung nih. Juri ini hanya 3, Dewan Juri. Yang pertama adalah Ketua PWI Pusat, Pak Hendri CH Bangun. Yang kedua jurinya itu Ketua Dewan Kehormatan, Pak Sasongko. Yang ketiga jurinya itu adalah Bang Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat. Jadi luar biasa untuk proses penilaian ini. Nah, mereka ini pun teman-teman belum dikasih tahu seminggu setelah hasil penjurian. Baru setelah selesai dari teman-teman, dari Pak Denny dan kawan-kawan, kemudian baru diberikan kepada juri. Juri itu pun hanya diberikan waktu seminggu, tidak boleh lebih. Kemudian mereka nilai dan lain sebagainya, baru dikembalikan kepada Pak Denny untuk segera, dan inilah hasilnya. Sekali lagi tepuk tangan buat yang memerah ini. Jadi dari saya Pak Hendri, tidak berpanjang-panjang kita lagi, justru nanti kita dengarkan nih Pak. Teman-teman ini dari bapak-bapak nih, Pak Dadang nih juga udah siap-siap aja nih Pak Dadang ya. Jadi itu dari kami, saya atas mewakili panitia, ini ada panitia HPN, ada juga panitia tadi khusus bidang anugerah ini. Saya nih Pak Bupati Jember, Bupati Tapon Selatan, dari Bandung, dari Serang, dari Banjar udah datang belum? OTW ya. Nah, jadi mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak, Bapak telah menerima atau diputuskan Dewan Juri untuk menerima anugerah ini. Kami berharap Bapak-bapak mohon hadir nanti tanggal 9. Insya Allah Presiden akan datang dan Menteri dan beberapa pejabat negara. Bahkan waktu itu audiensi ketum dengan Presiden, malah dia minta HPN itu sebenarnya di IKN dulu Pak. Tapi IKN-nya kan belum bisa bulan Februari selesai, tapi akhirnya diputuskan di Ancol. Selamat datang nih Bupati Wali Kota Banjarbaru. Ini. Selamat datang Pak Wali Kota Banjarbaru. Ini dulu Pak Heri, bapaknya wali kota ini dulu menyelamatkan kita dulu waktu Perwanas 2010 di Kalsel. Bapaknya adalah waktu itu gubernur. Benar nggak Pak? Ya, jadi kita waktu itu diselamatkan sebagai Perwanas. Nah, itu kira-kira mohon izin Pak Wali Kota udah kita mulai.
Jadi saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi kami atas nama pengurus harian pusat dan teman-teman daerah seperti Jawa Timur, Kalsel dan Sumatera Utara dan juga Kalimantan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dengan harapan semoga anugerah ini menjadi motivasi, semangat buat bapak-bapak untuk membangun lebih lagi daerah bapak-bapak. Saya kira itu dari saya sebagai mewakili, ya kita mulai nanti mungkin dari ada di sini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami persilakan buat bapak-bapak untuk menyampaikan orasinya maksimal 4 menit. Ya Pak ya. Jadi maksimal 4 menit, kalau lebih 1 menit diperbolehkan. Soalnya kemarin gini bapak-bapak nih, Pak Raja ini waktu, padahal hari ini khusus buat bapak-bapak nih. Jauh hari udah kita setting semua ini, tetapi ketika ada Pak Prabowo menyatakan iya, waduh, ini harus kita bagi waktunya, tapi nggak apa-apa Pak, yang penting semua bisa berjalan. Baik teman-teman semua, kita mulai aja. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua nih. Semoga undangan kami nanti tanggal 9 bapak-bapak hadir di Ancol. Untuk itu kami berikan kesempatan yang pertama sesuai dengan yang dari panitia, saya bacakan Pak Denny. Ya, maka kita berikan kesempatan pertama kepada Anugerah PWI 2024 untuk bidang kebudayaan dipersembahkan kepada Bupati Jember Jatim, Bapak Hendy Siswanto. Kami persilakan memberikan orasinya. Saya mohon teman-teman wartawan silakan aja masuk sedikit nggak apa-apa, supaya teman-teman itu melihat orasinya di sini. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Sekjen, Wakil Sekjen, Pak Ketua Dewan Kehormatan, dan teman-teman Ketua HPN, Ketua Panitia HPN, dan teman-teman semua. Ya juga yang terhormat kawan-kawan sahabat Bupati, Bupati Tamsel, Bupati Bandung, Serang, Wali Kota Banjar, dan juga teman-teman semua. Terima kasih Jawa Timur, PWI Jawa Timur. Izin kami berdiri sebentar. Ya. Bukan mau apa, cuman kami tunjukkan baju saya dulu. Biar ada gunanya baju ini. Baju ini Pak namanya baju Jember Pandalungan. Pandalungan kenapa ada Maduranya? Maduranya ada 49%, 51% Jawa. Dan ini di sini ada gambar harimau. Ini ada lukisan dari UMKM kami, harimau ini Pak. Bayarnya buat lukisan ini 75.000 Pak. Ya. Dan yang di belakang ini 50.000 Pak. Dan baju seperti ini. Dan ini kenapa ada harimau? Dan ini ada Bandialit. Bandialit kami Taman Nasional kita yang sudah dibuka dengan teman-teman BKSDA. Sudah dibuka, kami membuat jalur yang memotong hutan Taman Nasional sepanjang 4 kilo. 14 kilo kami bikinkan tropis. Dan itu akan menjadi edukasi wisata hutan tropis di Jember. Dan nanti akan kami angkat karbon, trading karbon yang akan kita mulai. Dan ada harimau, ada harimau sukuan Pak. Ini bukan boneka-boneka sukuan. Ada harimau, ada 32 harimau dan itu. Dan pakaian ini adalah pakaian Jember Pandalungan. Pandalungan ini pakaian ini Pak. Ada ini kembali seperti ini. Dan ini ada tembakau Pak. Warna ini tembakau jin. Ada tembakau. Kenapa kami di logo baju kami ada logo tembakau yang memang Jember. Kami tembakau naos terbaik di dunia. Dan Kubah ngambil tembakau di Jember pada saat itu tahun 80. Dan kami juga produksi cerutu kami terbaik di dunia Pak. Dan kami juga Wah, Malungun di mana sini? Pak Bupati, sampaikan paparan Pak Bupati. Yuk. Jadi izin Pak Bupati, kami lanjut. Jadi baju kami ini adalah penuh dengan pernak-pernik Pak. Dan izin Bapak, izin kami adalah ini di alun-alun Pak. Di alun-alun ada tukang lukis. Ini berbayar semua Pak. Lumayan ada 10.000, ada 15. Bapak Ibu sekalian, izin. Kalau sepatu beli Pak, sepatunya mahal. Bapak Ibu sekalian, kenapa harus kami ceritakan? Kami punya 427.000 UMKM Pak di Jember. UMKM kami terbesar se-Jawa Timur karena jumlahnya 427.000 UMKM. Ya Pak ya, banyak Pak itu. Dan alhamdulillah
10% aja yang berhasil, Pak. Jadi seminggu gak ada event, collab lagi. Begitu gak ada event, berhasil sebentar, collab lagi. Biayanya pas-pasan terusan di situ. Dan ini menjadi PR kami dengan penduduk kami 2,6 juta penduduk Jember, terbesar ketiga Jawa Timur. Ya. Dan kami di sini kenapa kami mengajukan sekarang yang tentang kebudayaan, bahwa kami punya JFC, Jember Vision Carnival. Kami Jember ikut JFC, JFC ikut Jember, Pak. JFC ada karena terinspirasi ada nama Kabupaten Jembernya. Dan JFC ini tahun 2003. Dan di JFC ini sudah terkenal lebih dulu tahun 2003. Ya, pertama ada Rio de Janeiro untuk bisa di situ di Brazil. Yang kedua nomor 1, nomor 2 itu festival bunga yang ada di Angeles. Yang ketiga baru Jember, Pak. Pada saat itu tahun 2003. Dan sampai alhamdulillah hari ini yang JFC ini yang ke-21. Dan ini alhamdulillah bisa istiqomah. Continue mengadakan kegiatan JFC di Jember. Dan kemarin tahun 2023, alhamdulillah kami bikin satu gebrakan yang sangat luar biasa, Pak. JFC ini bukan sekedar karnaval, tapi penuh dengan kegiatan yang berkelanjutan, hulu hilirnya selesai, Pak. Kemarin diikuti pesertanya itu ada 4.000. 4.000 itu tidak memilih orang yang mau vision. Vision itu orangnya tinggi, langsing, tinggi ukuran sekian, kakinya lancar, begitu ya. Ini tidak, bebas, Pak. Siapapun boleh ikut jadi vision. Ikut melakukan vision ini, budaya ini. Mau gemuk orangnya, mau pendek, mau tinggi terserah, mau hitam terserah. Dan itu dibikin di drive tiap 2 minggu sekali selama setahun. Selama setahun tiap 2 minggu sekali belajar dari nol, tidak ngerti apa-apa. Belajar jalan, belajar memaknai tentang budaya, dan belajar membuat kreatif seperti topi yang saya pakai ini namanya oblang. Oblang ini Bapak, ini dari barang recycle. Jadi kalau Bapak mau ikut jadi JFC, Bapak harus membuat desain bajunya sendiri. Jadi JFC itu mohon izin, itu bukan dibuat penjahit Pak bajunya, tapi dibuat oleh anaknya sendiri. Dari nol yang nggak bisa jadi vision, menjadi industri kreatif dia sendiri. Tapi 1 tahun Pak, 1 tahun dia harus belajar di alun-alun kami. Itu selama dia melakukan itu, mereka juga belajar kreatif. Buat lukisan, barang-barang recycle, tempat sampah-sampah itu Pak, plastik, karung goni, dibuat pakaian dan dipakai pilok di barang macam-macam. Itu 30%. Itu barang recycle. Ini keunikan-keunikannya di JFC. Yang kedua Bapak, di JFC ini dengan kenapa harus belajar 1 tahun? Mereka harus jalan kaki Pak. Nggak ada yang namanya vision di dunia ini, jalan vision itu 4 kilo Pak. Pakai hak tinggi segini Pak. Gempor Pak orangnya. Orang Jakarta gempor Pak, suruh jalan 4 kilo. Nggak usah pakai hak tinggi, pakai sepatu sport aja gempor Pak. Dan itu jalan 4 kilo dan bawa pakaian desain yang dipakai itu minimal beratnya 12,5 kilo sampai 15 kilo. Dan itu TNI saja Pak, makanya latihannya 1 tahun. 1 tahun Pak. Dan pakaian itu setelah dia bikin sendiri dan disewakan Pak. Maka mereka itu bisa ada keluarannya itu jadi metik moa dan bermacam-macam. Dan desain bermacam-macam itu terjadi. 1 menit lagi Pak Bupati. Ya. Itu JFC. Dan dampak multiplier efeknya karena kilo kami beratkan UMKM Pak. Kami punya 427.000 UMKM. Insya Allah tahun ini target kami ada 100.000 yang sertifikat halal Pak. Tahun ini kami gencarkan 100.000 untuk bersertifikat halal. UMKM kami waktu itu bisa menggelar UMKM sebanyak 2.800 UMKM. Dan kita mendapatkan omset 2,5 miliar. Dari penjualan UMKM yang harga dari Rp2.000 sampai Rp25.000 saja. Ya, Bapak bisa kalikan, Bapak punya handphone, Bapak kalkulator berapa transaksi terjadi di situ. Kalau average rata-rata 12.000 yang transaksi pembeli. Kalau transaksi pembeli kecil-kecil Pak, membuat cilok udah itu barang-barang raw materialnya itu dari pasar besar Pak, dari pasar induk. Tentunya adanya volume orang yang banyak, meskipun 12,5 miliar saja, tapi yang beli orang 1 juta, ini dampaknya akan gede. Dulu di krisis ekonomi itu yang kuat karena tradisional market Pak, jangan lupa. Bukan pabrik-pabrik Pak, tapi pasar-pasar yang di pinggir-pinggir itu Pak. Kita bisa eksis Indonesia ini. Ini semangat inilah yang kami bangun. Kenapa investasi berat di Jember? Beda dengan kawan-kawan bupati-bupati yang dekat punya tol. Kami tidak punya tol Pak. Kami harus menggerakkan manusia yang ada di situ adalah menjadi aset. Hutan yang ada di kami itu menjadi aset dan menjadi satu kekuatan. Baik Pak Bupati, waktunya sudah habis. Terima kasih Pak. Berikan aplaus lagi. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kemudian kesempatan kedua kita berikan kepada Anugerah PWI 2004 untuk bidang lingkungan hidup dipersembahkan kepada Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu. Waktu dan tempat, persilakan. Waktu Bapak 5 menit mulai dari Bapak bicara. Ya. Baterai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Kami dari Tapanuli Selatan berterima kasih karena mendapatkan anugerah di bidang lingkungan hidup. Baru-baru ini Tapanuli Selatan memenangkan ISIM SDGs Award dari Bappenas. Bidang lingkungan yang hidup ya bidang yang sama. Kami memiliki ekosistem hutan seperti Jember tadi disebutkan, mulai dari kawasan Batang Toru kami manfaatkan hulu ke hilir. Dari hulunya ada masyarakat adat di sana, kemudian ada juga proyek nasional gold mining Mas Batang Toru, kemudian di hilirnya ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan kawasan gambut. Jadi kami terintegrasi antara hulu ke hilir terkait pengelolaan hutan dan ekosistem Batang Toru. Kalau di Jember ada macan, Pak, kalau kami ada orang hutan, Pak, orang hutan Tapanuli, bergandengan dengan macan. Mungkin itu asal-usul dari leluhur kita, Pak Raja. Ya. Orang hutan Tapanuli. Itu, jadi kami berterima kasih sekali lagi bahwa kami sudah, masyarakat adat ini sudah menjaga kurang lebih 5.000 hektar hutan yang sudah 120 tahun kegiatan ini berjalan. Mereka menggunakan hukum adat. Ketika ada yang mendebang hutan, mengotori sumber air, itu akan dihukum secara adat oleh para pemuka adat setempat. Kemudian di satu titik lagi ada penggunaan untuk PLTA, proyek terbesar oleh PLN 510 megawatt, itu PLTA Simarboru. Kemudian satu sisi lagi ada pemanfaatan emas, di ujung di hilir ada pemanfaatan lahan sawit gambut di kawasan ujungnya. Kawasan gambut ini juga menarik karena masyarakat sudah menanam sawit di sana dengan lahan gambut yang seringkali menjadi sebuah kendala ketika airnya kurang dan airnya lebih, itu akan mempengaruhi tanam sawit. Mereka menggunakan tali air untuk menjaga kelembapan dari sawit tersebut. Kemudian mereka juga memberikan ternak lele di sana dan hasilnya juga dimanfaatkan masyarakat. Jadi ini proses hulu ke hilirnya sangat berjalan dengan baik. Itulah yang kami sampaikan kepada perlombaan Apkasi dan ISIM SDGs Award beberapa waktu lalu. Kami menangkan lomba juara 1 se-Indonesia, Pak. Saya kira itu demikian, Pak. Terima kasih. Salam dari Tapsel, Pak. Kalau bisa Bapak-bapak dan ini pulang ke Tapsel, Pak Raja sendiri membuat lagu khusus daerah Tapsel bersama Iwan Fals, Pak, ya. Jadi gini, Pak, Demikian. ketika Assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. mengumumkan di sini, Pak Raja ini nggak boleh ikut-ikutan. Ketum yang ngomong, karena Raja ini berasal dari Tapanuli Selatan, nggak boleh terlibat dalam penilaian. Ini nih, saya tunduk kepada aturan main, Pak. Jadi sekali lagi tidak ada di sini KKN, Pak, ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Bupati. Ini yang ketiga, kita berikan kesempatan Anugerah PWI 2004 untuk bidang UMKM. Dipersembahkan kepada Wali Kota Banjarbaru, Kalsel, Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin. Jangan dulu bicara, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti di bulan Oktober kita akan perwanas di sana, Pak. Agustus, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Siap. Waktu 5 menit, mulai Bapak bicara. Baik, terima Silakan, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Panitia Anugerah PWI 2024, Bapak Ibu Kepala Daerah, dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, Pak, saya baru tahu pagi ini bahwa saya dapat anugerah ini berkaitan dengan UMKM begitu. Jadi mungkin saya awali dari memperkenalkan Banjarbaru dulu, Pak. Karena Banjarbaru ini sangat muda, masih 23 tahun. Jadi di usia 23 tahun, alhamdulillah di usia
2023 ini kami sudah menjadi ibu kota Kalimantan Selatan. Jadi kami menggantikan Banjarmasin sebagai ibu kota Kalimantan Selatan dari tahun 2022 yang lalu. Kami memiliki penduduk sekitar 270.000, jadi masih sedikit. Tetapi lahan kami juga tidak banyak begitu. Jadi kami memiliki penduduk sekitar 270.000 dengan luasan 305 km persegi. Kami dilantik pada tahun 2021, pada saat itu UMKM di Kota Banjarbaru hanya 1.200 UMKM, Mbak. Dan hari ini berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru, ada 9.800 UMKM sekota Banjarbaru. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Dan alhamdulillah ini juga berkaitan dengan program yang kami jalankan. Di sana ada namanya program mungkin satu-satunya di Indonesia, namanya program RT Mandiri. Jadi kalau di kabupaten ada namanya dana desa begitu. Nah, kita ada dana RT di sana. Dan ini kita khususkan untuk membangun ekonomi. Jadi kita memberikan bantuan ke RT-RT, kepada Pokmas, kepada UMKM di tingkat RT, dengan persyaratan bahwa Pokmas UMKM tersebut harus meng-hire warga di sekitar lingkungan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, sudah banyak UMKM yang dihasilkan, sudah banyak produk yang dihasilkan, baik untuk Banjarbaru sendiri, untuk memenuhi kebutuhan di provinsi, termasuk juga sampai sekarang sudah ada yang ekspor. Jadi kita setiap bulan sudah ekspor kopi, baik ke Dubai, ke Taiwan, ke Jepang, sebanyak sekitar 60 ton per bulannya, Pak. Jadi walaupun Banjarbaru dataran rendah begitu, nah kita mengembangkan bukan Arabica, bukan Robusta, tetapi Liberica. Dan alhamdulillah tesnya udah masuk di internasional begitu. Dan banyak pokmas lain, dan alhamdulillah ini berhasil. Kenapa kita katakan berhasil? Indeks pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2022, yang mana indeks nasional rata-rata 5, sekian, dan kabupaten kota rata-rata 3, sekian, kami ada di angka 7,9. Jadi tertinggi se-Indonesia begitu pada tahun 2022, yang mana saat itu adalah pasca pandemi COVID-19. Dan tahun 2022 kita masih ingat separuh tahun masih menjalani COVID-19 begitu. Jadi alhamdulillah berhasil, dan kami juga minta doa, minta dukungan, mudah-mudahan produk-produk UMKM Banjarbaru ini bisa lebih melesat lagi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru. Jadi mungkin itu sedikit sambutan kami berkaitan UMKM, dan mudah-mudahan anugerah PWI pada hari ini, pada tanggal 9 nanti, ini bisa menjadi vitamin kami untuk lebih bersemangat lagi, dan mudah-mudahan kerjasama, kolaborasi, sinergi antara pemerintah Kota Banjarbaru dengan insan pers, dengan PWI, ini bisa semakin meningkat dan mudah-mudahan bisa membawakan hasil yang lebih baik ke depannya. Demikian, salah hilaf. Bapak ini maaf, tepat sekali, pas 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 5 menit tadi waktunya, Pak ya. Hah? Ini soalnya dikontrol terus sama ketum nih, dilihatin terus. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada motivasi lagi untuk meningkatkan UMKM. Untuk yang keempat, kita berikan kesempatan kepada Anugerah PWI 2004 untuk bidang kebudayaan, dipersembahkan kepada Bupati Bandung Jabar, Dadang Supriyatna. Waktu dan tempat kita berikan. Ini Bandung bebas ini apa maksud ini Pak nih? Bedas. Oke, 5 menit Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum, para unsur pengurus PWI Nasional yang tentunya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, dan juga sahabat-sahabat dari Pak Bupati, para wali kota, dan juga Ibu dari Banten ya, Serang. Pertama saya aturkan terima kasih bahwa kami sudah diberikan kepercayaan untuk bisa menghadiri dan menerima anugerah PWI yang luar biasa ini.
Pertama, bahwa Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah yang berada di Jawa Barat dengan luas wilayah 174.000 hektar. Jumlah penduduknya 3,7 juta jiwa. Tentunya hak pilihnya 2,7 juta, Pak. Jadi kalau menguasai Kabupaten Bandung berarti bisa menguasai Jawa Barat, insya Allah. Pertama, kalau mengenai budaya, memang kami ini banyak seni budaya yang berada di Kabupaten Bandung, terutama yang sudah mancanegara itu kan wayang golek. Wayang golek adalah salah satu budaya yang berada di Kabupaten Bandung. Di samping itu juga ada beberapa seni budaya yang tentunya beraneka ragam, tergantung kewilayahan. Tetapi yang sudah diakui secara nasional di luar daripada pewayangan, yaitu adanya badawang. Jadi badawang ini salah satu seni budaya masyarakat yang biasa ditampilkan pada waktu hajatan dan sebagainya. Dan badawang ini menggambarkan bahwa badawang berarti orang besar, raksasa lah kan gitu. Nah, di sinyal lainnya ada kayak menir. Tetapi ada 4 yang ditampilkan, yaitu menyerupai Semar, Cepot, Dawala, dan juga Gareng. Yang ini biasa dilaksanakan di setiap kegiatan-kegiatan jatan masyarakat. Dan di samping itu juga beberapa budaya semacam reog ya, dan juga beberapa kegiatan Singa Depok dan sebagainya, memang ini beraneka ragam. Tapi di Kabupaten Bandung ciri khasnya itu adalah badawang. Nah, mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu bisa ditampilkan secara nasional bahwa tentunya badawang ini sudah diakui dan sudah mendapatkan surat resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa badawang ini sudah diakui salah satu budaya yang diakui secara nasional. Secara singkat itu saja mungkin, Pak. Jadi karena ini menyangkut masalah budaya, kami tidak akan membicarakan masalah sumber daya alam, tapi membicarakan masalah budaya. Insya Allah kalau Bapak berkunjung ke Kabupaten Bandung yang tentunya sumber daya alamnya sangat luar biasa, pasti seni budaya yang berada di Kabupaten Bandung akan ditampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Berikutnya, satu-satunya perempuan wanita, kita berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Ratu Tata Hasanah, Ratu Tatu. Benda harap kasih juga ya. Wah, ini harus disebutkan juga ternyata ya. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bupati Serang. Silakan Ibu. Mohon teman-teman yang ada di situ, karena Ibu ini mau memaparkan sedikit paparannya. Nggak apa-apa. Oke, ya. Apa-apa, saya ada. Silat ini ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Umum PWI Pusat, Pak Sekjen, kemudian Pak Wakil Sekjen, dan Dewan Kehormatan PWI Pusat, Pak Sasongko. Kemudian kawan-kawan kepala daerah, para bupati wali kota yang hadir di sini. Kemudian para ketua PWI juga yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya didampingi oleh ketua PWI Provinsi Banten dan ketua PWI Kabupaten Serang, Pak. Luar biasa, saya juga kaget, Pak, kok bisa dapat anugerah dari PWI ya. Mungkin teman-teman melihat kegiatan saya karena ini periode kedua saya menjadi bupati. Jadi ngasuh incu Kang. Jadi tahun depan itu saya mengakhiri jabatan saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Serang kepada Bapak-bapak semua di sini, jajaran pengurus PWI Pusat dan Provinsi juga Kabupaten Serang terutama. Saya sebetulnya mungkin ini di semua kabupaten kota juga ada bela diri silat atau seni budaya silat. Hanya di Kabupaten Serang atau di Banten khususnya kita tahu bahwa di
sana terkenal dengan daerah Jawaranya. Nah, sebetulnya di sana banyak sekali paguron-paguron, Pak. Dan saya punya sedikit upaya untuk melestarikannya. Jadi dari semua paguron yang ada di Kabupaten Serang yang jumlahnya cukup besar, dan kita tahu bahwa silat ini menjadi warisan dunia tak benda ya Pak ya, ditetapkan oleh UNESCO tahun 2019. Nah, sejak dilantik saya 2016, 2017 saya terpikir ingin menyatukan dari lebih dari 300 paguron yang di Kabupaten Serang, karena kita tahu biasanya kalau seni budaya atau lebih ke bela diri ini kan ada egonya masing-masing, karena dari berbagai aliran ini tentunya ingin saya merasa lebih kuat seperti itu. Nah, saya terpikir bagaimana menyatukan mereka, Pak. Jadi saya meminta kepada 13 guru suhu ya silat di sana untuk menyumbangkan 1-2 gerakan dan dihimpun dalam satu yang dinamakan silat kaserangan, Pak. Tujuan saya terpikir ini tadi untuk menyatukan mereka, untuk ada rasa kebersamaan di Kabupaten Serang, supaya tadi mereka merasa satu saudara walaupun dari berbagai aliran. Nah, kemudian di 2017 ini dibuat jurus silat kaserangan. Kemudian selain untuk melestarikan seni budaya juga silat ini, saya melihat dari setiap paguron itu guru-guru yang saya diskusi dengan mereka, selain mempelajari jurus silatnya sendiri, anak-anak di sana terutama anak-anak usia SD SMP oleh gurunya ditanya sudah sholat atau belum, sudah ngaji atau belum. Kemudian ini upaya saya berarti di sisi lain selain bela diri ya Pak ya, berarti anak-anak juga diajarkan untuk dari sisi agamanya. Kemudian juga mereka tentunya dibentuk karakter, karakter yang kuat, karakter yang 1 menit lagi, Bu. ya. Terus kemudian yang lainnya untuk melestarikan ini kami tampilkan di berbagai event. Itu baik itu di pemerintahan, kami juga punya daerah pariwisata Pak, ditampilkan di sana. Kemudian juga bentuk dari melestarikan ini atau kami jajaran pemerintah daerah ini menetapkan baju silat kaserangan itu dipakai setiap hari Jumat oleh pemerintah Kabupaten Serang. Itu upaya-upaya kami. Kemudian juga hak cipta sudah kami urus Pak, dan menjadi muatan lokal di SD dan SMP, supaya anak-anak belajar selain bisa bela diri, mereka juga melestarikan seni budaya, mereka juga tadi pembentukan karakter-karakter, karena kita tahu bahwa di usia SD ini pembentukan karakter di usia yang sangat tepat. Itu Pak, terima kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus buat Ibu Hajah. Ibu, silat ini menjadi penolong Asian Games Indonesia. Kita menjadi nomor 4 gara-gara meraih 12 medali emas. Iya, betul, Dan Pak. sekarang lagi diperjuangkan untuk dipertandingkan di Olimpiade, Bu. Siap, Kita Pak. berdoa, Iya. Ibu terus mengupayakan Terus supaya silat semangat. itu maju terus, Bu ya. Siap, Oke, Bapak. makasih. Siap. Berikutnya kita berikan kepada, waduh saya takut ngeliat Bapak nih modelnya ini. Ini Pak Hendri emang benar modelnya di sana Pak nih? Ini Pak Hendri dari sana juga Pak? Beda? Oh Simalungun? Oh tetangga ya? Oke. Oh iya. Enggak, soalnya saya mau balikin nih. Dulu saya kan nggak boleh ikut intinya tuh. Baik Bapak-Bapak semuanya, kita berikan anugerah PWI 2004 untuk bidang kebudayaan. Dipersembahkan kepada Bupati Simalungun, Sumut, Radiapoh Hasiholan Sinaga. Waktu Bapak 5 menit dari Bapak mulai bicara. Iya. Pengurus ya. Ini
Yang saya hormati teman-teman bupati, wali kota, dan seluruh hadirin, dan terutama insan pers yang hadir pada kesempatan ini. Saya menyampaikan sekilas terkait dengan profil Simalungun, bahwa Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang belum mengalami pemekaran dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau dari daerah sempadan kita semuanya, khususnya seperti Tapanuli Selatan, itu sudah mekar sampai 5 kecamatan, 5 kabupaten. Simalungun sampai sekarang, kalau Karo belum juga, cuma Karo jauh lebih besar Simalungun daripada Kabupaten Karo. Saya dilantik pada tanggal 26 April 2021 yang lewat, dan baru ini pertama, Pak Ketua. Tentu saya mengalami keterbatasan di dalam hal penggunaan APBD yang sangat terbatas sekali. Simalungun yang terkenal dengan persoalan klasiknya dengan infrastruktur jalan. Dengan panjang jalan 1.832 km, dengan jalan kurang mantap itu hampir 80%. Iya. Jadi tentu dengan anggaran yang sangat terbatas, ya, anggaran yang sangat terbatas, dengan pengelolaan infrastruktur yang sebegitu panjang, saya bersama dengan seluruh para tokoh-tokoh masyarakat Simalungun, baik yang sudah berhasil di perantauan, itu melakukan sebuah beberapa kajian ke depan. Bagaimana ke depannya pemerintahan ini dengan konsep dengan hanya APBD posturnya yang hanya seperti ini kecilnya. Jadi kami bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, itu di seluruh perantauan, Pak. Itu hadir di Simalungun, saya undang pada saat itu, karena ini tidak akan bisa dilakukan oleh bupati sendiri. Kemudian kami teringat dengan warisan nenek moyang kami, budaya Simalungun, gotong royong. Kalau di sana lebih familiar namanya Marharon Bolon. Tentu kami berangkat dari sini untuk membangun kampung kami ini, Pak. Marharon Bolon itu maksudnya bergotong royong seluruh unsur daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pada saat itu kami bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk juga masyarakat yang sudah berhasil di perantauan, kami meneruskan dulu apa yang disampaikan oleh Raja Inal dulu, Marsipature Hutanabe, memperbaiki kampung masing-masing. Jadi bagi masyarakat tidak perlu secara umum untuk membantu seluruh daerah Kabupaten Simalungun, cukup untuk membantu kampung masing-masing. Ternyata sungguh luar biasa. Dalam 100 hari pemerintahan kita bisa mengelola 317 km ke Kabupaten Simalungun dengan swakalola masyarakat sendiri. Dan banyak pada saat itu daerah-daerah yang sangat terisolir, justru roda 2 pun tidak bisa dilewati. Tapi karena dampak daripada Marharon Bolon, kegotong royongan itu, budaya dari nenek moyang kami itu, ternyata sampai sekarang syukur alhamdulillah, Pak. Jangankan roda 2, roda 4 pun sudah bisa dilewati dengan 30 km per jam. Dan ternyata lembaga MURI memperhatikan Kabupaten Simalungun. Ya, memperhatikan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dan memberikan penghargaan untuk rekor MURI penanganan jalan di Kabupaten Simalungun sepanjang 317 km. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak WI telah memberikan anugerah di bidang kebudayaan buat pemerintah Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Horas Mubat Teganupan. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Yang terakhir, jadi anugerah PWI untuk bidang pendidikan dipersembahkan kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Mereka memang tidak hadir hari ini dan mereka menyatakan akan langsung hadir adik-adik kita nanti pada saat tanggal 9 di Ancol. Untuk itu kami berikan tepuk tangan kepada seluruh bupati wali kota hari ini hadir, ya. Dan saya berikan kesempatan kepada Pak Denny sebagai ketua bidang
anugerah PWI ini untuk bicara 2 menit aja Pak Dini. Terima kasih. Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua PWI Pusat Abangda Henry Khairuddin Bangun. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Mas Sasongko Tejo. Yang kami hormati Sekretaris PWI dan Wakil Sekretaris PWI Abang Said Iskandar dan Abang Raja Perlindungan Pane. Ini dari Tapanuli Selatan ini Pak. Tapi dia tidak juri, tidak boleh Pak. Boleh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Bapak Bupati yang hadir pada hari ini, rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini baik bersama Pak Bupati maupun Bapak Wali Kota. Yang saya hormati juga pengurus atau panitia anugerah PWI 2024. Hari ini mungkin tadi belum dikenalkan Pak, sudah ya? Sudah, barangkali sudah, alhamdulillah. Kami ada 7 orang. Dan beberapa bulan ini kami terpaksa kerja keras Ibu untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Alhamdulillah untuk Dewan Kebudayaan Pak Raja yang selalu mengingatkan dan membimbing kita. Itu ada 14 bupati dari seluruh Indonesia yang mengajukan untuk anugerah ini. 14 bupati seluruh Indonesia dan alhamdulillah hanya 4 yang terpilih, jadi 10 belum terpilih di seluruh Indonesia. Untuk bidang pendidikan, kita memiliki ada 5 nominasi Bu, ada 5 yang diajukan oleh kawan-kawan PWI seprovinsi di Indonesia, dan kita memilih itu dari Madrasah Aliyah Negeri Semarang. Kebetulan di sini di Dewan Juri ada juga dari Semarang, Mas Benny Benke. Tapi kita larang bicara waktu memilih Semarang. Kemudian kita juga memilih UMKM dan alhamdulillah dari 4 UMKM yang terpilih itu yang masuk nominasi, kita memutuskan Wali Kota Banjarbaru untuk pemenangnya. Kemudian di bidang lingkungan kita memutuskan dari Tapanuli Selatan itu Pak Doli sebagai pemenang karena Indonesia saja Menteri dan Presiden memberikan penghargaan kepada Tapanuli Selatan untuk lingkungan, kenapa PWI tidak gitu. Jadi supaya Bupati Tapanuli Selatan tidak protes kepada kita karena dia sudah memasukkan juga dari PWI Sumatera Utara memasukkan mereka, dan alhamdulillah dari 7 pemenang ini kebetulan Pak 6 diantaranya Bupati dan Wali Kota. Barangkali itu laporan dari kami dan kami benar-benar takjub dan terpana melihat prestasi bapak-bapak yang kami undang kemari, luar biasa. Dan setelah ini Pak Raja, kami akan mengadakan pemotretan untuk para pemenang. Jadi di dalam Hari Pers Nasional nanti Bu, tanggal 9 itu akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Itu anugerah ini kita serahkan di sana. Tetapi sebelum penyerahan anugerah, kita berencana memutar video bapak-bapak dan ibu-ibu para pemenang sebelum penyerahan anugerah, dan kita juga akan mencetak buku. Nah, hari ini kami dari panitia memohon juga bantuan dari bapak dan ibu-ibu untuk bisa menyiapkan waktu berfoto
untuk wawancara dan untuk pembuatan buku dan video yang akan kita putar tanggal 9 Januari. Barangkali itu Pak Raja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerja kita dan kami ini mendapat restu dari Ketua Umum yang selalu memberi dukungan kepada kita. Walaupun misalnya saya tidak selalu rutin menghadap beliau, tapi saya selalu me-WA beliau dan beliau cukup mendukung. Dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang khusus yang 4 bupati ini, dari 14 bupati ini, saya berterima kasih juga Pak Raja kepada Pak Sasongko, Pak Henry dan Pak Ilham yang memilih mereka menjadi pemenang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Denny. Saya mohon sekali lagi para panitia yang khusus bidang audiografi berdiri, silakan berdiri dulu. Sekali lagi semuanya nih teman-teman, kita beri aplaus. Inilah teman-teman sekali lagi panitia yang seleksi sebelum ke Dewan Juri. Terima kasih, silakan duduk lagi. Barangkali itu mungkin Pak Sasongko ada yang mau sampaikan? Cukup? Pak Sekjen? Silakan. Cukup. Pak Ketum? Cukup ya. Baik teman-teman, demikianlah acara kita hari ini untuk silaturahmi. Tetapi teman-teman semua, terutama Pak Bupati, Ibu Hajah Bupati, mohon juga nanti tanggal 9 kita hadir, tentu dengan arahan dari Pak Denny nanti semuanya. Untuk itu, selama kami menerima Bapak di sini ada kekurangan, ada yang kurang berkenan, sekali lagi kepada Bapak-Bapak semua, mohon maaf. Kepada teman-teman Ketua PWI Jatim, Ketua PWI Kalsel, Ketua PWI Sumut, Banten. Tadi Banten itu Bu, seragamnya bagus bener ya Bu ya? Oh, berarti keserangan ya? Oh, coba perlihatkan lagi dong ke kita nih. Aduh, luar biasa gayanya ya. Terima kasih. Ada juga teman-teman dari PWI Riau, walaupun Anda tidak terpilih Bupati dan Wali Kota, tapi datang kan? Iya dong, konsekuensi. Ya. Jadi terima kasih semuanya di sini yang tidak bisa satu persatu disebutkan, Humas, semua teman-teman dari daerah. Sekali lagi terima kasih, terutama Tapsel nih saya baru ketemu di sini lagi. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja Bapak-bapak semua dengan adanya anugerah ini. Dengan demikian saya akhiri, wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kendali saya berikan kepada Pak Denny untuk bagaimana selanjutnya, karena saya dan teman-teman akan mempersiapkan kedatangan Pak Prabowo. Silakan Pak ya. Langsung ke lantai 2 Pak Denny, ada studio di sana. Ya. Terima kasih. Pak Dadang. Terima kasih.